13 yang beranggotakan 4 orang. Saya Aldila Atela dengan ujung NIM 069. Saya Nindya Sari dengan ujung NIM 046. Saya Aisyah Syifa Amar dengan ujung NIM 053. Dan saya Fazra Fatimah Zahrafa dengan ujung NIM 023. Berikut topik outline yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu berkaitan dengan pengertian umum lidah buaya, kandungan dan penelitian lidah buaya, mekanisme, serta potensi lidah buaya. Apa itu lidah buaya? Pengertian umum, lidah buaya atau Aloe barbadensis atau aloe vera merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Liliaceae, berasal dari daerah Afrika Selatan dan Asia, serta memiliki lebih dari 300 spesies. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau tebal dan berdaging, mengandung cairan lendir bening, lembut, dan halus yang disebut sebagai gel lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang fungsional karena bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan baik untuk perawatan tubuh maupun untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk penyembuhan lesi oral mukosa. Berikut beberapa penelitian dan review jurnal yang telah membuktikan efektivitas lidah buaya terhadap penyembuhan lesi oral mukosa. Pertama, berdasarkan review jurnal ini dengan judul Is Aloe Vera Effective for Wound Healing? The State of the Art Journal of Oral Diagnosis 2019. Kandungan: lidah buaya mengandung vitamin C dan E, asam amino esensial, enzim karbosipeptidase, dan mukopolisakarida cemanan. Penelitian yang dijelaskan di review jurnal ini adalah sebagai berikut. Seperti yang dilaporkan dari penggunaan lidah buaya dalam mukositis oral dalam sebuah studi oleh Garnick dan kawan-kawan, penulis mengevaluasi efektivitas gel ancemanan pada pengobatan recurrent oral ulcer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengurangan jumlah dan gejala nyeri dari lesi serta peningkatan penampilan dari lesi selama 3-4 bulan. Pada jurnal yang berjudul Clinical Efficiency of an Aloe Vera Gel versus a 0.12% chlorhexidine gel in preventing traumatic ulcer in patient with fixed orthodontic appliance dari odontologi tahun 2019 menyebutkan bahwa gel lidah buaya dengan konsentrasi 80% mengandung asam arakidonik dikombinasikan dengan yang pertama ada karbopol, yang kedua ada cross-linked acrylic acid hydrophilic polymer atau HPMC, dan yang terakhir ada asam ascorbat. Penelitian ini menggunakan metode uji klinis, lalu gel lidah buaya akan diuji efektivitasnya dalam mengurangi inflamasi dan menghambat kejadian traumatic oral ulcer pada 140 pasien dan peserta dengan rentang usia 12-50 tahun yang akan dipasangkan alat ortodontik. Lalu dari 140 pasien tersebut akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama rata. 70 pasien pada kelompok A akan dioleskan gel lidah buaya, lalu 70 pasien pada kelompok B akan diberikan kontrol positif, yaitu gel chlorhexidine digluconat dengan konsentrasi 0,12%. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan hasil akhir, yaitu gel lidah buaya lebih efektif dalam mengurangi inflamasi dan juga mencegah adanya traumatic oral ulcer. Pada jurnal berjudul Evaluasi Efek Terapeutik Gel Lidah Buaya pada Recurrent Aphthous Stomatitis Minor tahun 2012 disebutkan bahwa lidah buaya memiliki kandungan antioksidan terkenal, misalnya flavonoid, saponin, sterol, terpenoid yang berkontribusi pada sifat antiinflamasinya. Selain itu, ancemanan mukopolisakarida yang berasal dari gel lidah buaya turut memberi kontribusi dalam efek penyembuhan luka. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi gel lidah buaya dalam mengurangi gejala recurrent aphthous stomatitis minor dan lama penyembuhannya yang diberikan secara topikal. Penelitian dengan metode uji klinis double blind terhadap 40 pasien berusia 15-35 tahun dengan lesi tunggal stomatitis aphthous recurrent minor pada mukosa bukal dan mukosa labial yang dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama akan diberikan gel lidah buaya dan kelompok kedua akan diberikan
kontrol negatif gel 2% salin sebagai placebo. Masing-masing kelompok akan diberikan secara aseptik dengan tutup pompa 50 ml, mengoleskan gel pada lesi 3 kali sehari selama 10 hari, dan dilakukan pengamatan saat hari ke-0, 3, 5, dan juga 7. Dari hasil akhir penelitian, didapati efek gel lidah buaya terhadap penyembuhan luka kurang menonjol yang diukur dengan diameter lesi recurrent aphthostomatitis dibandingkan efek antiinflamasinya yang sangat efektif. Secara keseluruhan, efeknya pada lesi recurrent aphthostomatitis sangat kuratif karena mengurangi penyembuhan luka kurang dari 7 hari. Pada jurnal yang berjudul Efficiency of Aloe Vera and Triamcinolone Acetonate 0.1% in Recurrent Aphthostomatitis dari Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology tahun 2019 menyebutkan bahwa gel lidah buaya mengandung komponen sebagai berikut. Yang pertama, anthraquinone seperti aloin, barbaloin, dan antranol. Yang kedua, vitamin seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin C. Yang ketiga, vitamin yang esensial seperti histidine, arginin, hidroksiprolin, asam aspartat, dan aslem glutamat. Yang keempat, asam amino esensial seperti lisin, valin, leusin, isoleusin, vanilalanin, dan metionin untuk perbaikan dan pertumbuhan. Dan yang kelima, ada senyawa anorganik seperti kalsium, natrium, dan klorin. Komponen-komponen di atas memiliki beberapa efek biologis, salah satunya sebagai antiinflamasi. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk menguji gel lidah buaya dapat mengurangi recurrent aphthostomatitis minor dan lama penyembuhannya yang diberikan secara topikal dengan memiliki kontrol positif, yaitu triamcinolone acetonate 0,1%. Penelitian uji klinis ini dilakukan terhadap 34 individu yang didiagnosis secara klinis dengan stomatitis aftosa minor. Seluruh sampel dibagi secara acak menjadi 2 kelompok dengan masing-masing 17 pasien yang memiliki rentang usia 20-50 tahun. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil akhir, yaitu gel lidah buaya kurang efektif dalam pengurangan ukuran lesi, tetapi gel lidah buaya ini lebih efektif dalam pengurangan rasa nyeri dan sensasi mulut terbakar. Terkait dengan mekanismenya, lidah buaya memiliki kandungan seperti mukopolisakarida, acimana, vitamin C dan E, dan juga asam amino esensial. Kandungan-kandungan tersebut memiliki cara kerja yang serupa, yaitu meningkatkan aktivitas makrofag dan dapat menstimulasi fibroblast untuk memproduksi kolagen lebih banyak. Lalu, kolagen-kolagen akan memperbaiki dan mengisi daerah yang rusak akibat luka, serta dapat menjaga kelembapan luka dan memudahkan distribusi oksigen yang berperan penting bagi regenerasi kulit. Selanjutnya, pada lidah buaya juga terkandung flavonoid, enzim karboksipeptidase, saponin, dan jalur asam arakidonik yang dalam prosesnya akan mengurangi prostaglandin oleh asam arakidonat, menghambat kerja enzim siklooksigenase yang sehingga mengurangi rasa nyeri, serta kandungan flavonoid, enzim karboksipeptidase, saponin, dan jalur asam arakidonit ini juga akan menghambat degradasi neutrofil, yang mana itu dapat menghambat pengeluaran sitokin, radikal bebas, serta enzim, dan juga mendegradasi bradikinin, zat yang terlibat dalam proses inflamasi, sehingga kandungan ini berperan dalam mengurangi peradangan atau inflamasi. Berdasarkan hasil penelitian, aloe vera dapat dijadikan sebagai obat topikal yang berupa gel karena bekerja langsung secara spesifik pada area inflamasi, sehingga dapat membantu mengobati ulcer pada mukosa mulut.